Udah lumayan banyak juga yang nanya ini. Jadi mereka udah selesai bikin aransemen buat lagu dan drumnya itu menggunakan VST drum atau virtual instrument drum. Jadi bukan hasil take live beneran drummer, tapi pakai virtual instrument atau MIDI ya. Nah, pada saat mixing mereka ingin hasil yang detail, supaya misalnya kicknya ingin dikasih efek, kompresor, EQ dan sebagainya, snare-nya juga dengan setting yang berbeda, tom, hi-hat dan sebagainya. Nah, mereka ingin tahu bagaimana dari track drum yang satu track ini, yang MIDI, itu bisa jadi banyak track atau multi track yang audio, seperti drum akustik yang aslinya ya. Nah, video ini akan menjelaskan itu, tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini. Jumpa lagi dengan saya, Agus Hadiman dari YouTube channel Artsonica, channel tentang produksi multimedia. Oke, di channel ini kalian akan belajar banyak hal tentang multimedia. Silahkan di-subscribe. Ya, ini ada sepotong lagu dari klien saya yang aransemen sampai mixing mastering saya kerjakan. Saya pernah bahas di video yang ini nih, proses aransemennya ya, jadi kalian tonton dulu. Nah, saya dengarkan ini yang lagunya seperti apa. Jadi ini udah saya mix down semua instrumen supaya mudah ya, tapi ini ada drumnya ya, drumnya MIDI dengan pakai di sini ya Stephen Slade drum yang free ya, itu ya. Kita dengarkan dulu. Ya, itu sepotong aja ya. Intinya sama soalnya, mau pendek ini atau panjang ya. Jadi di sini kita punya drum, track drum yang MIDI, ada kicknya, snare, tapi masih satu track. Nah, jadi ada dua cara sebenarnya. Nah, cara pertama adalah kita buka dulu VST drumnya. Ya, mungkin sebelumnya di sini. Nah, kalian pakai isi drum, adaptive drum atau monster drum atau apapun, kalian cari bagian mixer yang ada outputnya ini ya, kelihatan outputnya ini. Nah, sekarang semuanya outputnya di output 1 stereo, artinya apa? Nggak terpisah semua. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita cek ini kan ada kick in, kick out ya, snare ya, direct, top, bottom, snare, ring. Nah, ini tergantung kalian. Misalnya snare kick ini ada 2, snare itu ada 4, itu maksudnya apa? Memang kalau di drum akustik yang asli, snare itu bisa dikasih mic atau di miking dengan mic yang banyak. Kick bisa 2, ini bahkan snare-nya 4 ya. Nah, itu terserah kalian kalau mau itu jadi terpisah nanti. Jadi setiap track ada kick in, ada kick out ya, kalian ini out 1, ini out 2, terus ini out 3, 4 dan seterusnya ya. Tapi nanti hasilnya jadi kick in ada track sendiri, kick out track sendiri, snare yang directnya ada sendiri, top, bottom, snare ring yang bawahnya itu sendiri. Ya, tergantung kalian mau gitu atau enggak. Tapi kalau kalian mau simple, biasanya kita lihat aja, ini kan kita udah balance atau dari VST drumnya udah enak gitu. Jadi kita jadiin satu aja. Jadi yang mau kita satukan, kita pilih outputnya yang sama aja, out 1. Nah, ini snare semua, ini saya pilih out 2. Out 2. Ya, terus yang lainnya juga kita pisah ya. Kalau tom sih harus dipisah ya. Ya, hi-hat, ride, drum, dan seterusnya nih ya. Oke. Nah, di sini saya lanjut aja biar cepet ya. Jadi saya skip videonya. Nanti kita udah ketemu, udah semua udah di set ya.
Ya, ini udah selesai semua. Nah, kita mesti paham dulu bahwa kalau kita rekam drum akustik beneran, kick itu, snare, tom itu selalu mono. Ya, jadi hi-hat juga mono. Nah, yang stereo itu yang ini overhead. Jadi overhead itu mic yang ada di atasnya drum, yang ada di kiri dan kanan. Nah, itu kita nanti jadiin stereo ini. Room juga stereo, room B juga stereo. Mungkin ini karena ada room A dan B, kita ini disamain aja deh berarti 10. Ini saya nggak tahu apa SLR, tapi kita ini aja mix down aja nanti ya. Nah, udah ya. Jadi kalau dilihat ini sampai out 11. Jadi kalian hafalin itu out 11. Lalu kalian klik 2 kali track drumnya. Ya, atau klik ini mix ya. Nah, ini kelihatan nih VST drum yang dipakai apa. Kita klik panah ini kecil. Kita pilih expand. Atau enggak, kita klik aja namanya ini. Klik sekali aja. Nah, itu ya outputnya. Ternyata baru output 1 yang aktif. Walaupun di VST drumnya udah kita aktifkan tadi ada 11 ya. Jadi ini kita aktifkan semua. Ya, sampai 11. Tapi belum selesai juga ya. Karena ini masih bunyi di Studio One itu masih 1 aja yang stereo out ya. Nah, disinilah kita aktifkan sebelahnya ini. Nah, itu keluar kan semua ya. Udah keluar. Kita cek bunyinya. Yang ini misalnya. Ini bunyi apa? Nah, kick ya, berarti kita kasih nama kick. Yang sebelahnya snare. Oke, lalu yang ini ya, lalu berikutnya kita cek yang ini. Nah, ini tom 1. Ya, ini tebak aja nih, berarti ini tom 2 biasanya ya. Tom 3. Ya, ini mungkin floor. Ya, kita coba cek. Ya, di tom 2. Ya, tom 3. Ya, itu floor ya. Yang ini apa? Hi-hat. Kita kasih nama hi-hat. Nah, berikutnya kayaknya sih right ya. Jadi kita bagian ini kita coba play. Ya, itu right ya. Jadi right. Lalu yang ini. Ini overhead nih. Ya, ingat kan tadi yang ada 2 mic di atas drum. Ini ambience kayaknya. Ya, ambience itu 2 mic juga atau 1 mic yang ada jauh dari drum tapi dekat ke dinding. Nah, ini yang ini saya nggak tahu apa. Coba. Oh. Ambience 2 lah ya. Oke. Nah, itu. Jadi semua udah kita kasih nama. Lalu gimana? Kita ke menu song. Di sini ada export stem. Nah, di sini kelihatan nih semua track itu ya. Yang udah kita kasih nama. Jadi penting tadi untuk ganti namanya ya. Kalau nggak nanti tulisannya output 1, 2, 3, 4, 5. Kita bingung itu apa. Nah, yang ini kita lepas centangnya. Karena ini yang musik -1-nya. Ini yang VST drum yang stereonya. Nah, yang kita butuh ini aja ya. Jadi ada 11 nih harusnya. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ya. Ini file name prefix tuh awalan dari nama filenya kita hapus saja. Atau kita kasih nama apa drum ya. Oke. Dan ini sampling rate-nya sesuai dengan yang biasa kamu pakai lah. Ya, berapa ya? Saya pakai 48 24 bit. Nah, ini kita set dulu mau apa yang kita bisa dari awal lagu sampai selesai, tapi saya pakai ini aja deh. Between loop-nya saya cancel dulu, jadi kita select dulu ini. Ini shortcut aja, kamu tekan P. Ya, jadi apapun klip yang kita pencet, terus kita tekan P, ya dia akan kepilih gitu ya. Tuh, kalau udah, balik lagi.
Nah, jadi bener ya, kita pilih ini settingnya masih sama. Oke. Nah, jangan lupa ini dicentang pilihan import to track. Ya, kita import to track. Nah, udah jadi nih. Ya, kalau kita cek ini, ya semua udah WAV ini ya. Ya inilah. Ya, ini Tom. Ya, nah itu akhirnya kalau udah jadi gini, kita dengan mudah misalnya kita mau pakai kompresor, EQ, atau mau kasih plugin apapun yang kamu mau khusus untuk kicknya. Beda sama snare-nya, snare juga dikasih ini, akhirnya apa? Hasil mixingnya lebih detail. Ya, itu ya. Nah, ini kalau lihat tracknya jadi stereo ya. Jadi nggak masalah lah. Jadi tetap aja kan nanti bunyinya juga mono ini ya kalau dilihat. Indikatornya sama kiri dan kanan artinya mono, jadi nggak masalah, biarkan aja begitu ya. Nah, ini yang cara pertama ya, yaitu apa? Kita dipecah terus jadiin WAV terus jadi ini. Nah, cara kedua bisa juga gini, tapi saya revert dulu ya. Revert tuh dibalikin dulu ke setting awal, kita hapus lagi ya. Udah di revert, ini udah kita aktifkan semua. Ya, kalau kita solo drumnya, ya udah ya, udah. Ini adalah cara MIDI-nya kita bisa pecah. Jadi MIDI-nya kita select dulu ya. Jadi kita klik kanan, terus kita instrumen part, kita cari yang explode. Nah, ini export pitches to track, kita klik. Nah, itu langsung dia pecah tuh ya. Tapi dia namanya kan masih drum C1 ya, itu jadi kita mesti kasih nama lagi. Ini sih sebenarnya kick ya, kick. Kalau kita solo, tuh kan kick ya. Yang ini hi-hat ya, intinya sih semua dikasih nama lagi gitu. Simbal ya, ini agak berantakan ini ya. Nggak seperti yang tadi, cara tadi ya. Ini berarti snare. Nah, itu kan snare ya, dan seterusnya lah dinamain. Nah, ini kalau kalian mau jadiin WAV ya, tinggal ini aja semuanya, ini yang MIDI ini semua kamu solo ya, terus di song export stem ya, pilih track ini ya. Ini ya, lihat nih, dia otomatis kecentang semua ya. Emang yang ini saya belum kasih nama ya. Jadi kick, simbal apa, terus sama seperti tadi ya, dikasih prefix, terus between loop, import to track, terus di OK ya. Nah ya, ini kita set dulu kiri kanan ya. Udah, tekan huruf P ya, lalu ke menu export stem lagi. Nah, di sini udah kepilih semua yang kita solo. Jadi kalau kita solo, dia otomatis kecentang ya, tanpa manual kita ini. Jangan lupa ini dimatikan, atau mau dikasih tulis drum dan sebagainya, sampling rate dan beat depth, lalu ya loop atau dari strong start sampai end. Terus import to tracknya harus aktif ya. Kita OK ya. Kita cek ya sekarang ya, udah kan. Nah, udah ya. Nah, itu lalu kalian mixing lah ya, lanjutkan mixing pakai plugin kompresor, EQ dan sebagainya. Dan jangan lupa yang ini kita mute dulu ya, jangan lupa ini di mute. Ya, yang ini sampai atas ini kita mute atau di disable aja ya, disable. Nah, supaya dia nggak aktif ya. Tapi kalau kita mau balikin, kita tinggal ke kanan, bisa edit lagi lah gitu ya. Bunyinya jadi sama kan. Sekarang kita cek, kita coba play di sini lagunya.
itu ya. Jadi nanti kalau udah di mixing akhirnya jadi lebih detail ya, karena apa, dipisah semua tracknya. Nah itu ya intinya. Jadi semoga jelas ya tutorial singkat ini. Ya, saya Agus Hardiman, semangat berkarya, salam audio, salam Arsonika.